يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Faqad qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithihi fima ma'na man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, duduk dalam majlis ilmu, majlis yang sangat mulia, duduk dalam rumahnya Allah, Baitullah. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kita insyaallah mendapat syafaatul udmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Agak sedikit panjang dan ini pembahasannya nanti arahnya ke fikih Bapak-bapak. Sofyan sepil sedikit fikih karena agar kita tahu hukum dan ahkam yang dibahas hadis yang insyaallah kita akan bahas hadis pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan hadis yang ke-29. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'adhama fi nafsihi wa ikhtala fi misyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghudbanu, akhrajahu al-hakimu wa rijaluhu thiqat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi mereka berdua. Berarti Ibnu Umar, anaknya Umar yang bernama Abdullah, dan Umar bin Khattab. Jadi kalau radhiyallahu anhuma berarti Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua. Qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa orang ta'adhama fi nafsihi, barang siapa ta'adhama, yang merasa besar, bukan besar tubuhnya ya, barang siapa yang merasa besar dalam kurung sombong, fi nafsihi, di dalam dirinya, waqtala fi masyadihi, dan berjalan dengan angkuh, jalannya tuh terlihat angkuh, sombong. Orang yang seperti itu laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu, maka dia akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murka kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim wa rijaluhu thiqat, dan dia merupakan orang yang thiqat, terpercaya. Baik, kita akan membahas hadis ini. Al-hadithu yadullu ala dhammil kibri wa ta'adhumi. Hadis ini mencakup dhammil kibri, celaan terhadap orang yang sombong, wa ta'adhumi,
dan celaan kepada orang yang merasa dirinya paling hebat. Ya. Wa yadharu hadha takabbur wa hadha ta'adum fi masyatihi fayukhtalu fiha. Sifat sombong dan merasa besar ini, ya, dan merasa besar ini fi masyatihi, tampak pada cara berjalannya, fayukhtalu fiha, ketika dia berjalan dia merasa dirinya paling hebat, saya ini orang yang paling oke. Ya. Kemudian wa fi libasihi, kemudian juga terlihat dari gaya berpakaiannya, wa fi kalamihi, dari gaya bicaranya, wa fi kulli umurihi, dan setiap perkara apapun itu dia menampakkan dirinya seakan-akan dia itu memang terlihat sombong. Wa man kanat hadhihi halatun minal kibri ya'taqidu fi nafsi annahu 'azimun yustahaqqil 'azimu fawqa ma yastahiqqu ghayruhu. Maka orang yang seperti ini ketika dia berjalan dengan memakai pakaian yang mewah dan lain sebagainya, hal apapun itu, kemudian ketika dia berjalan dia merasa dirinya itu paling hebat di antara yang lainnya, ya, paling pintar, pokoknya paling lah di antara yang lainnya. Fa innahu yalqallaha yaumal qiyamah wa huwa 'alaihi ghadbanu. Maka orang yang seperti ini dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah itu marah kepada dia. At-ta'adum fi nafsi wal istikbar wal ijabu bin nafs. Maksudnya adalah orang yang merasa dirinya paling hebat. Ya, kalau tidak ada saya nggak mungkin jadi seperti ini. Kalau bukan karena saya nggak mungkin akan terjadi seperti ini. Nah, ini ciri-ciri orang yang sombong. Maka orang yang seperti itu dia akan menjumpai Allah dalam keadaan Allah itu marah kepada dia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah itu paling benci kepada orang yang sombong? Karena bapak-bapak, sombong itu akan memberangus semua amal. Ibadah yang selama ini kita bangun, sombong sedikit saja, maka semua itu akan hangus, akan hilang, akan sirna. Nah, syaitan itu di langit mendapat, ini pernah saya sampaikan, mendapat julukan tawasul ibad, ya, meraknya ahli ibadah. Itu semua amalnya itu habis, bahkan diusir, ya, ke dunia, dikeluarkan dari surga. Sebabnya itu satu saja, karena sombong, merasa dirinya itu paling baik, paling hebat, lebih baik daripada Adam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kenapa Allah itu tidak suka dengan kesombongan kepada orang yang sombong? Karena memang Nabi SAW mengatakan al-kibriya'u ridai, kebesaran, kesombongan, rida itu adalah selendangku. Wal 'azmatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka barang siapa yang merebut salah satu dariku, antara sombong dan merasa dirinya paling hebat, ya, salah satu itu diambil, maka fadaftuhu finnar, maka aku akan melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi Pak, kesombongan, ibu-ibu, kesombongan itu mutlak hanya milik Allah, bukan milik kita. Kalau keindahan, siapapun kita boleh memakainya. Sifat Allah itu memiliki dua sifat, jamal dan jalal. Ini pernah saya sampaikan, sifat keagungan dan keindahan. Kalau sifat keindahan itu siapapun boleh kita menggunakan sifat tersebut, karena Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka akan keindahan. Kalau kita suka berhias, apalagi seorang wanita yang suka berhias, sedikit-dikit beli baju, sedikit-dikit beli baju. Bapak-bapak sedikit-dikit beli kendaraan, sedikit-dikit beli rumah dan lain sebagainya. Itu bukan kesombongan, tapi itulah keindahan. Tapi ketika kita memakai pakaian seperti itu, kemudian ada niat bahwasanya saya ini paling baik, nah itu hati-hati, ya, hati-hati. Dia akan jumpa kepada Allah dalam keadaan apa? Allah itu murka kepada dia. Seorang sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau tadi mengatakan bahwa bertanya kepada kami apa itu kesombongan?" Ya, maka sombong itu
kata Rasulullah SAW, sombong itu bukanlah orang yang memakai pakaian yang indah, rumah yang megah, kendaraan yang mewah dan lain sebagainya, tidak. Tetapi sombong itu adalah ghamtun nas wa batrul haq. Ghamtun nas, meremehkan manusia, wa batrul haq, dan tidak mau menerima kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dijelaskan banyak sekali Allah itu menceritakan menghancurkan kaum-kaum terdahulu itu bukan karena apa-apa, karena sombong, Bapak-bapak. Contoh kisah Fir'aun ini disebutkan di sini, kisah Fir'aun laknatullah alaihi. Fir'aun itu Bapak-bapak disebut dengan innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah perintahkan kepada Musa untuk pergi berdakwah kepada Fir'aun, innahu tagha. Karena Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas di sini? Maka para ulama mufassirin mengatakan karena dalam segala hal Fir'aun ini sudah melampaui batas. Satu, mengaku dirinya itu Tuhan. Betul enggak? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Setan pun enggak pernah dia mengaku dirinya Tuhan. Lah ini manusia kok mengaku dirinya Tuhan. Ini sudah melampaui batas. Kenapa dia melampaui batas? Karena apa? Karena Fir'aun ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena dia sudah memiliki segala-galanya. Dia memiliki kerajaan, dia memiliki pengikut, dia memiliki sungai Nil. Bahkan guru kami itu dari Al-Azhar, beliau mengatakan, subhanallah, hebatnya Fir'aun ini setiap apa yang ia inginkan selalu terwujud. Kenapa? Karena memang ya pengikutnya itu takut kepada Fir'aun. Bahkan pernah Fir'aun ini memerintahkan ya bala tentaranya kepada seluruh masyarakat untuk membangunkan satu bangunan yang sangat tinggi di pinggir sungai Nil. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar dia itu merasa dirinya itu paling hebat, paling tinggi. Maka dibuatlah bangunan yang tinggi. Maka setiap pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Fir'aun ini dia naik ke bangunan tersebut, kemudian dia melihat sungai Nil yang sangat indah, kemudian dia melihat bagaimana piramid yang begitu megah, maka dia selalu mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, jadi tujuannya dia membangun rumah itu seperti itu. Sungai Nil. Ya. Merasa dia memiliki sungai Nil, piramid. Kemarin Sofyan lihat itu putrinya Pak Jamal lagi foto di Sungai Nil di Mesir sama di piramid. Ya, itu tempat-tempat Fir'aun berjalan di situ. Ya. Mudah-mudahan kita bisa datang ke sana, Pak, untuk melihat bagaimana kisah daripada Fir'aun. Jadi yang dirahmati oleh Allah, jadi innahu tagha, Fir'aun itu dikatakan tagha, melampaui batas karena itu sombong dia. Jadi jangan dikira Bapak-bapak setiap Fir'aun itu zalim, tidak. Fir'aun itu nama raja ya, nama raja di kota Mesir namanya Fir'aun. Nama aslinya itu Ramses. Ramses awal, Ramses Sani, Ramses 1, Ramses 2. Kemudian Fir'aun pada zaman Nabi Yusuf itu dia beriman kepada Allah. Sedangkan Fir'aun pada zaman Nabi Musa yang diceritakan dalam Al-Quran innahu tagha, karena memang melampaui batas. Kenapa? Karena dia itu sombong, congkak. Ketika datang kebenaran, Nabi Musa ia menampakkan kebenaran yang mukjizat yang sangat luar biasa. Tongkat bisa menjadi ular. Ya. Fir'aun pun memiliki penyihir-penyihir yang merubah tongkat itu menjadi ular, tapi ularnya kecil. Sedangkan Musa memiliki tongkat kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar. Akhirnya ular-ular yang kecil itu dimakan. Melihat mukjizat kebesaran ya yang datangnya dari Allah, Nabi Musa ini Fir'aun ini nggak mau nerima dia. Ghamtun nas, meremehkan Nabi Musa dan tidak mau menerima daripada kebenaran. Maka ketika ketika Fir'aun ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Laut Merah kan, ditenggelamkan oleh Allah. Maka ketika dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Malaikat ketawa. Dari dulu kemana aja kok sekarang baru beriman gitu. Akhirnya dia dan jasadnya itu Bapak-bapak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan jelas di dalam Al-Qur'an. Sampai teman-teman kami itu melihat ya begitu dahsyatnya itu jasad Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dan tidak pernah rusak.
Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat kisah-kisah bagi orang yang mau berpikir. Jadi Pak, dalam Al-Qur'an itu sebenarnya Pak, ya banyak menceritakan tentang kisah-kisah dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu semua tentang kisah. Kisah Ali Imran, kisah Ashabul Uhud, macam-macam. Makanya Al-Qur'an itu disebut dengan qasas, kisah-kisah. Makanya ada surat Al-Qasas, kisah-kisah. Agar apa? Agar kita itu mengambil iktibar daripada kisah tersebut. Bukan kisos Pak ya. Kalau kisos itu balasan. Tapi kalau qasas itu jamak daripada qissatun. Qissatun satu cerita, qasas cerita-cerita. Kalau kisos beda lagi. Itu artinya balasan. Ini luar biasa bahasa Arab nih Pak ya. Berubah harokat sedikit sudah berubah makna. Makanya bapak-bapak itu kalau tahsin itu kalau bisa itu ya Al-Quran, suratul Fatihah itu dibenarkan. Kenapa? Karena kalau sudah salah bacaan suratul Fatihah, sholatnya nggak sah. La sholata liman la fatihata lahu. Tidak ada sholat bagi orang yang apa? Bagi orang yang Al-Fatihahnya itu tidak benar. Maka perlu kita memperbaiki bacaan suratul Al-Fatihah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kesombongan itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita, bukan milik hamba-hambanya. Bahkan Nabi menjelaskan di sini, siapa yang menggunakan pakaianku, sarungku, ya, selendangku, maka siap-siap aku akan campakkan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian penjelasan daripada hadis ini tahrimul kibr wal ujub. Haramnya sombong, wal ujub dan bangga diri. Yang kedua, al-alaqatu bainal batin wal zahir. Maksudnya apa, Pak? Sombong itu akan terlihat, Pak. Dalam gerak-geriknya itu akan terlihat, maka itu hukumnya haram. Wujubut tawadu', wajibnya seorang hamba Allah itu untuk senantiasa tawadu', rendah diri, ya. Yang keempat, khatrur riya wa sum'ah. Ya, khatrur riya wa sum'ah. Maksudnya haramnya bersifat angkuh. Ya, angkuh ini termasuk daripada sifat sombong. Kemudian al-ilad, kemudian bagaimana cara menyelamatkan atau mengobati sifat ilat tadi, sifat sombong itu, Bapak-bapak. Caranya bagaimana? Maka di sini dalam kitab Tawdihul Ahkam ini dijelaskan bahwa agar kita terhindar daripada sifat sombong, ya, mengobati sifat-sifat yang jelek tersebut, caranya yang pertama adalah ma'rifatun nafsi. Menyadari apa ya? Ma'rifatun nafsi itu menyadari asal usul penciptaan kita itu. Kita harus sadar kita itu siapa gitu kan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita itu sadar kita itu dari setetes air mani yang sangat hina, maka dengan cara itu insya Allah sifat sombong itu akan hilang. Ya. Ma'rifatun nafsi, menyadari asal usul kita. Bahwasanya kita itu lemah, kita itu hina, setetes air mani. Air mani itu kalau dijual Pak, nggak ada yang beli, betul enggak? Artinya apa? Menandakan bahwasanya manusia itu sangat hina sekali. Ya. Kemudian dia akan menjadi bangkai, membusuk. Sehebat-hebat manusia, dia akan mati, menjadi bangkai, masuk kubur, sudah selesai. Yang kedua, agar kita terhindar, agar penyakit sombong itu dapat terobati, yang kedua, ma'rifatullah, mengenal keagungan Allah, mengenal kebesaran Allah, ma'rifatullah. Sehingga ketika seseorang itu mengenal Allah, maka dia akan merasa dirinya itu kecil. Maka Bapak-bapak, kenapa ketika kalimat takbir Allahu Akbar itu disebut dengan takbiratul ihram? Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena yang disebut dengan takbiratul ihram itu artinya adalah takbir, mengharamkan segala sesuatu yang menggoda diri kita atau yang mengganggu pikiran kita, kita haramkan, kita jauhkan. Dan kita hanya fokus memasukkan kebesaran Allah itu dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan takbir. Kenapa kita disunahkan mengatakan Allahu Akbar? Kalau orang begini kan menandakan, aduh saya lelah. Ada nggak orang mengatakan, kamu bisa nggak? Saya nggak bisa. Ada nggak gitu? Pasti dia mengatakan, saya nggak bisa. Kalau orang mengatakan saya tidak bisa, itu orang mengangkat tangannya seperti ini, itu menandakan dia itu pasrah.
Maka kenapa orang ketika bertakbir disunahkan mengangkat tangan Allahu Akbar? Ini untuk apa? Untuk melepaskan siapa diri kita, untuk melepaskan keagungan jabatan, keagungan, kehebatan toko, pekerjaan dan lain sebagainya. Kita lepaskan itu semua dan kita hanya mengagungkan Allah. Allah Maha Besar, ma'rifatullah. Paham nggak, Pak? Sehingga kalau orang itu, Pak, kalau dalam ilmu ma'rifat itu. Jadi kalau orang itu sudah kenal Allah, maka dia akan merasa dirinya itu kecil gitu ya. Kenapa? Merasa dirinya itu kecil, yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara agar kita tuh terhindar daripada penyakit sombong. Yang ketiga, muhasabatun nafsi. Selalu mengintrospeksi diri, muhasabah. Ya. Jadi kalau kita sering muhasabah, Pak, insya Allah kita akan terjauhi daripada sifat sombong. Yang keempat, suhbatul mutawadhi'in. Selalu bergaul dengan orang-orang mutawadhi', dengan orang-orang yang rendah hati. Kita selalu bergaul dengan orang-orang yang rendah hati. Karena Bapak-bapak di sini disebutkan sifat teman itu, Pak, akan menular. Sifat teman itu akan menular. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin melihat bagaimana akhlaknya seseorang, bagaimana agamanya seseorang, lihat temannya. Lihat. Kalau temannya baik, otomatis orang itu baik. Tapi kalau temannya buruk, otomatis orang itu akan ngikut. Maka guru kami pernah menyampaikan, sealim-alim orang, setakwa-takwanya orang, sesoleh-solehnya orang, kalau dia itu selalu berteman dengan orang-orang yang nggak baik, Pak, pasti, Pak, dia itu akan terbawa, terpengaruh. Makanya teman yang buruk itu hati-hati. Tapi kalau orang itu selalu dia berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka pasti orang yang buruk itu akan tertular dengan kebaikan-kebaikan orang yang soleh. Yang dirahmati oleh Allah, salah satu teman kami yang kebetulan beliau sedang di Al-Azhar, ya, dia mengatakan, Masya Allah Ustaz, kamu tahu Sofian, ketika kita masuk Mesir, maka di situ akan tertulis tulisannya amsalukum katsir. Orang yang seperti kamu itu banyak. Maksudnya apa? Kalau kita masuk ke Mesir dan kita itu dalam keadaan terlihat pakaian yang rapi, yang bagus, soleh gitulah, maka orang yang seperti kita itu banyak. Kalau yang masuk itu penjahat, orang yang seperti penjahat pun banyak. Maka beliau mengatakan, berapa banyak teman-teman yang di Indonesia, yang dulunya di Indonesia itu baik, soleh, ketika salah pergaulan, sudah hilang solehnya. Kenapa? Pergaulan salah bergaul. Makanya suhbatul mutawadhi'in, bergaul dengan orang-orang yang rendah hati itu adalah salah satu untuk menghilangkan yang namanya sifat sombong. Yang kelima, ad-du'a, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu tidak bisa akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih, Pak? Ini hadis yang pertama. Hadis berikutnya kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah wa an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaiton. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sahal bin Sa'd, ya, al-ajalatu minasyaiton. Al-ajalah minasyaiton, tergesa-gesa, minasyaiton itu dari syaitan. Ya, tergesa-gesa, orang yang suka bersegesa-gesa, minasyaiton itu merupakan dari syaitan. Enggak baik. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini merupakan hadis yang hasan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah setiap hal yang tergesa-gesa itu dari syaitan? Di sini bagus sekali penjelasannya dalam kitab Tawdihul Ahkam ini. Ada asar sahabat yang mengatakan khairul bir ajiluhu. Sebaik-baik kebaikan adalah yang paling segera. Baik. Sebaik-baik kebaikan adalah yang paling segera. Nah, seakan-akan hadis ini saling bertentangan, Bapak-bapak. Yang pertama, tergesa-gesa
itu dari syaitan. Sedangkan sahabat ini mengatakan, asar sahabat mengatakan khairul bir ajilu, sebaik-baik kebaikan adalah yang paling segera. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya hadis dan asar sahabat ini tidak ada kontradiksi di sini, enggak ada. Kenapa? Karena al-ajalah itu artinya kecerobohan, tergesa-gesa tapi dengan cara ceroboh, enggak hikmah, terlalu tergesa-gesa sehingga menyebabkan tergesa-gesa yang dibarengi dengan kecerobohan, ya, enggak hikmah, sehingga dalam segala urusan yang tadinya ingin selesai hancur-hancuran, enggak selesai. Nah, ini yang disebut dengan ajalah. Ini dari syaitan. Tapi kalau ajilu ini bukan dari syaitan, bukan tergesa-gesa, tapi inisiatif. Dia tergesa-gesa tetapi dengan apa? Dengan hikmah, dengan kebaikan-kebaikan. Di sini disebutkan dalam Al-Qur'an wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah. Nah, ini bagian daripada ajilu, ya. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. Ya, kehati-hatian itu datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa, ceroboh, minasyaitan, itu bagian daripada syaitan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata tidak semua tergesa-gesa itu buruk, Bapak-bapak. Ya, tidak semua tergesa-gesa itu buruk. Bahkan di sini disebutkan para ulama, al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsatin. Tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Maksudnya tergesa-gesa yang ceroboh itu berasal dari syaitan. Illa fi khamsati mawadhi', kecuali pada 5 tempat. Ya. Ini harus disegerakan ini, 5 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena 5 hal ini merupakan sunnah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang harus disegerakan? Yang pertama, it'amud dhaifi idza nazala. Pertama yang harus disegerakan adalah menyegerakan it'amud dhaifi, menyegerakan dalam memberi makanan jika ia menginap. Jadi Pak, kalau ada tamu harus segera Pak, segera Pak, keluarkan makanan atau minuman. Jadi jangan ketika ada tamu tuh dibiarkan aja. Biarin aja biar cepat pulang dia. Jangan. Ya, tapi harus it'amud dhaif idza nazala. Harus disegerakan memberikan minuman atau snack dan lain sebagainya. Nah, tamu itu Bapak-bapak batasnya sampai 3 hari. Maka selama 3 hari tuan rumah itu wajib memberikan makan kepada tamu tersebut. Tapi kalau sudah lebih daripada 3 hari itu hukumnya sunnah. Paham nggih? Jadi kalau selama 3 hari itu kewajiban tuan rumah. Tapi kalau lebih daripada 3 hari, nah itu sunnah. Boleh dikasih, boleh enggak. Ya, gitu kan. Tapi harus punya perasaan Pak. Kamu sudah 3 hari kan? Sunnah. Nah, jangan Pak. Perasaan orang. Ya. Yang kedua, wa tahjizul mait idza mata. Yang harus disegerakan, yang kedua itu adalah jika mengurus jenazah orang yang sudah meninggal. Jadi kalau jenazah itu sudah siap, sudah dimandikan, sudah dikafankan, maka segera dikubur. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ini ranahnya ke fikih Pak ya. Pak Ustadz, apakah boleh menunda pemakaman mayat karena ada suatu sebab? Ya, bolehkah? Boleh apa enggak seperti itu? Ya. Maka di sini disebutkan ajma'u ala wujubid dafni wal aslu fihi qauli ta'ala alam naj'alil arda kifatan ahya'a wa amwata wa qawlu fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard. Ulama menyepakati ala wujubid dafn, kewajiban pemakaman jenazah, ya. Wal aslu fihi, karena apa? Karena ada dalil dalam Al-Quran, alam naj'alil arda kifatan wa ahya'an wa amwata. Tidaklah aku jadikan bumi tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Nah, ulama mengatakan bahwa ini hukumnya wajib, ya, seseorang itu dikuburkan karena ayatnya ini. Kemudian fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard.
Kemudian di sini juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala fab'atsallahu ghuraban yabhathu fil ard. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi. Ini artinya ayat ini menjelaskan bahwasanya ya seseorang itu wajib dikuburkan kalau sudah meninggal, ya wajib hukumnya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya ketika jenazah itu sudah siap, sudah dimandikan, dikafani, masih ditunda? Mungkin ada beberapa hal. Satu, mungkin diautopsi atau kepentingan riset atau kepentingan karena memang ada keluarga anaknya yang ingin melihat jenazah ibu atau bapaknya yang terakhir gitu kan. Anaknya di Jakarta nih, Pak, tolong jangan dikuburkan ini anak saya, bapak saya sebelum saya datang karena saya sudah berbulan-bulan bertahun-tahun nggak jumpa orang tua saya. Saya ingin melihat wajah ibu saya terakhir. Apakah itu hukumnya boleh? Nah, di sini jawabannya. Ini jumhur ulama sepakat ya. Wala tuakhirus salata li ziyarati musallin li khabari sahih. Kalau dalam urusan salat Bapak-bapak itu harus segerakan. Jadi enggak harus menunggu orang itu banyak gitu. Kalau sudah jenazah sudah dimandikan, dikafani, langsung disolatkan. Enggak harus tar dulu nunggu biar orang itu banyak. Ada berapa di sana? Disolatkan. Nanti kalau mau disolatkan lagi tak menjadi masalah. Paham nggih? Nah, kecuali kalau sudah mendekati waktu sholat, maka jumhur ulama mengatakan boleh kita menunggu sholat wajib, setelah itu melaksanakan sholat jenazah. Nah, di sini sebutkan asri'u bil janazah la ba'sa bintidoril wali an qurbin malam yahsa tughayyirul mayyit. Jumhur ulama mengatakan tetapi la ba'sa, ini hukum artinya enggak apa-apa bintidoril wali, dengan menunggu wali jenazah tersebut atau saudaranya an qaribin, yang dalam waktu dekat akan datang, malam yaksa tughayyirul mayit, sebatas tidak dikhawatirkan tughayyirul mayit, perubahan fisik jenazah. Paham ya, Pak? Jadi kalau selama 1 hari, nah di sini banyak sekali penjelasan. Kalau dalam 1 hari 2 hari itu masih boleh, tapi kalau sudah sampai berminggu-minggu yang menyebabkan jenazah itu busuk, itu yang nggak boleh. Jadi kalau umpama ada saudara, jangan dimakamkan dulu, tunggu Pak ya. Itu nggak menjadi masalah Pak, karena memang sudah wasiat daripada anaknya, itu nggak apa-apa. Selagi memang tidak menyebabkan mayit itu cepat rusak. Paham nggih Pak ya? Kemudian yang harus disegerakan itu kata para alim ulama di sini adalah wa tazawwid binti idza balagot. Kalau anak perempuan itu sudah balik dan dia sudah minta saya ingin menikah, segera dinikahkan, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah balik, kuliahnya sudah selesai dan lain sebagainya, dia minta Pak, nikahi saya, kawinkan saya. Nah, itu seorang tua harus menyegerakan, jangan ditunda-tunda dulu. Nanti dulu. Ya, kamu belum mapan ini dan sebagainya. Nah, itu lain cerita Pak ya. Artinya disegerakan. Kemudian wa taubatu minadzam. Kemudian berikutnya bertaubat itu harus disegerakan, ya. Bertaubat harus disegerakan. Berikutnya idahana waktu sholat. Kalau tiba waktu sholat disegerakan, jangan ditunda-tunda. Hayya 'alas shalah, itu jangan ditunda-tunda lagi, langsung segera. Kemudian yang terakhir, nah ini ya, idza balagat wa qada ad-dain idza wajaba wa qadu ad-dain idza wajaba, membayar hutang apabila sudah tiba waktu jatuh tempo. Nah, kalau sudah tibanya tanggal 1 nih waktunya bayar hutang, disegerakan Pak, jangan ditunda karena bunganya besar. Paham nggih Pak ya? Nah, seperti itu. Jadi ini hadis menjelaskan tentang al-ajalah, jadi tergesa-gesa itu daripada syaitan, maksudnya tergesa-gesa yang membuat seseorang itu terompong. Baik, yang terakhir, masih cukup waktunya Mas Ubi? Cukup ya? Baik, yang terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-su'mu su'ul khulqi, akhraju Ahmad wa fi isnadi dha'fun. Ini hadis dhaif ya. Tapi enggak apa-apa, masih ada syawahid hadis-hadis yang mendukung hadis ini sehingga hadis ini boleh diamalkan. Baik. Di sini disebutkan asy'u'mu
su'ul khulqi, ya. As-su'mu su'ul khulqi. As-su'mu itu artinya kesialan atau ketidakberkahan. Su'ul khulqi itu cerminan dari akhlak yang buruk. Jadi as-su'mu didduhu al-barakah, kesialan atau ketidakberkahan itu lawan katanya berkah. Jadi kesialan itu cerminan dari akhlak yang buruk. Ini hadisnya itu mungkin membingungkan, Pak, ya. Apa maksudnya kesialan daripada hadis yang buruk? Nah, hadis ini, Pak, syarahnya sangat banyak sekali, jelas sekali. Ya, di sini menjelaskan bahwa jadi intinya hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya kesialan itu dengan apa? Dengan zahir. Di luar daripada diri kita itu enggak ada. Contohnya seperti apa? Orang-orang dulu itu mengatakan bahwa sial itu kaitannya dengan hari, kaitannya dengan istri, kaitannya dengan rumah. Betul Mbak ya? Wah, gara-gara saya nikah dengan perempuan anak pertama, sedangkan saya anak pertama, ini nggak boleh ini membawa kesialan. Kan ada yang berkeyakinan seperti itu, anak pertama nggak boleh nikahin dengan anak pertama, ada nggak? Atau nggak boleh nikah dengan orang yang lahirnya Jumat Kliwon. Nah, itu bahaya itu. Atau tidak boleh menikah dengan orang yang lahir pada tanggal 1 Suro. Nah, kebetulan saya 1 Suro, Pak, 1 Muharram. Saya lahir tanggal 1 jam 1 Suro. Itu kalau kata dukun-dukun internasional, itu kalau orang lahir tanggal 1 Suro itu doa apa saja tuh makbul. Nah, ini apa namanya? Bukan itu yang dimaksudnya. Atau keberkahan itu atau kesialan itu kaitannya dengan rumah. Enggak. Kalau rumah menghadap ke barat itu enggak bagus itu. Kalau rumah di pertigaan, wah itu rezekinya enggak lancar. Itu enggak ada kaitannya hal-hal apa namanya kesialan seperti itu. Tetapi di sini disebutkan sialnya seseorang itu bisa babi su'ul khilqi. Disebabkan karena rusaknya akhlak seseorang. Ya. Kalau sudah akhlaknya itu rusak, maka otomatis istri itu nggak senang kepada suaminya, menyebabkan istri itu nggak baik kepada suami. Inilah yang menyebabkan orang itu, suami itu akan merasa sial karena ulah daripada akhlaknya. Paham nggak, Pak? Karena akhlaknya itu buruk, sehingga keberkahan rumah itu akan hilang. Karena akhlaknya itu buruk, sehingga pekerjaannya itu akan hilang. Jadi kaitannya itu bukan dengan apa? Dengan bohir yang di luar, tetapi dengan diri manusia itu tersendiri. Ini yang disebut dengan as-su'mu su'ul khulqi. Kesialan itu sumbernya daripada akhlak yang buruk. Paham gitu ya? Jadi kesialan itu bukan bendanya, tetapi dari dia sendiri, dari akhlak yang kurang baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis-hadis ini sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan kita mendapat syafaatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.